Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Benny Krisna, Sigma 20 Channel. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk room tour kembali pada sebuah kamar hotel di kota Bandung. Kali ini Hotel Marriott. Langsung saja teman-teman, fasilitas apa saja yang ada pada kamar ini? Mari kita lihat bersama. Baik, kita pertama-tama akan memulai dari pintu masuk. Dimana sebelah kiri pintu masuk ini teman-teman, kita langsung berhadapan dengan pintu kamar mandi. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang kita sudah mengarah ke kamar mandi. Ini kamar mandinya teman-teman, dominan kaca ya. Samping kanan kiri kamar mandi terdapat beberapa kaca. Seperti biasa di depan wastafel ada kaca besar di dindingnya, full dinding. Nah, teman-teman lihat ini sekarang. Nah, di plafon terdapat cahaya garis kuning. Itu bagus ya teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa lihat cahaya garis kuning dari lampu yang dibuat di plafon. Nah, sekarang kita coba lihat ke dinding berikutnya. Sudah ada sebuah kaca bulat di depan wastafel. Jadi kaca ini bisa kita hadapkan ke kaca besar di depan wastafel. Ini kaca ini bisa diputar. Kemudian kita mengarah ke arah pojok sebelah kanan. Itu disediakan ruang shower yang dibatasi oleh kaca ya teman-teman. Ini kaca besar dari plafon sampai ke lantai. Di shower ini disiapkan juga shower yang tempat aliran air yang paling besar atau yang biasa kecil normal. Teman-teman bisa lihat sekarang kita masih berhadapan ke ruang kaca kamar mandi atau ruang shower. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi ini teman-teman ada pintu ya, pintu kaca juga. Itu di dalam kamar mandi tersebut, shower tersebut ada keran. Nah, ini sekarang pintu saya buka teman-teman. Pintu saya buka. Nah, kita sekarang berada di dalam kamar mandi. Sebelah kanannya sudah disediakan tempat keran. Kamar mandi kita tinggal atur untuk air panas dan air dingin. Ini showernya yang besar teman-teman. Dan terlihat juga teman-teman sekarang shower yang kecil. Tinggal diatur saja kita mau pakai yang besar atau yang kecil. Di bawah shower persis disiapkan tempat meja kecil yang terbuat ya, yang dibuat juga dari batu marmer ya. Atau keramik mungkin ya, dindingnya juga warna coklat keramik. Nah, ini teman-teman meja kecilnya yang bisa kita siapkan, kita bisa gunakan untuk tempat sabun. Nah, ini lantai kamar mandinya juga berwarna coklat muda. Di sebelah kanan kamar mandi itu teman-teman bisa lihat itu adalah kaca yang kalau kita buka kerainya akan kelihatan ke kamar. Nah, ini pintu kamar mandi juga dengan pakai stainless ya, gagang stainless untuk buka dan tutup pintu. Nah, bagus teman-teman, semua dominan kaca. Kalau di kamar mandi ini kelihatannya dominannya kaca teman-teman. Nah, di depan persis kamar mandi
biasa, toilet ya, tempat kita BAB. Di dekat toilet juga disiapkan tisu seperti biasa juga. Nah, kita mengarah kepada dinding berikutnya yang mengarah ke dinding. Kalau dari pintu masuk kamar mandi sebelah kanan ini, dinding sebelah kanan juga disiapkan tempat gantungan handuk di saat kita mandi atau pakaian kita. Ini sudah disiapkan, gantungannya nggak terlalu besar, cukup untuk satu pakaian atau satu anduk saja. Kemudian kamera kita arahkan sekarang ke pintu masuk ke kamar mandi. Nah, itu tadi teman-teman pintu dari luar. Teman-teman bisa lihat sebelah kanan itu ada pintu. Pintu itu yang kita gunakan untuk keluar masuk kita dari ke kamar ini. Nah, kita mulai jalan sekarang ke luar kamar mandi. Ini lantainya teman-teman. Ini sebelum masuk ke ruang utama kamar, lantainya masih lantai apa tadi? Marmer atau keramik. Nah, ini teman-teman kita sudah mengarah ke arah kamar. Nah, sebelum kita masuk kamar, teman-teman, di sebelah kiri kita itu ada kaca besar. Ini kaca besar loh ini teman-teman. Ukurannya cukup besar, setinggi plafon hampir ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, itu tangan saya itu kaca ya. Dalam kaca. Mohon maaf nih teman-teman, kamar kita lagi berantakan, jadi saya akan berkonsentrasi ke arah plafon saja atau dinding kamar ini. Kamar kita belum dirapikan, jadi mohon maaf saya tidak bisa melihatkan ke arah bawah ya teman-teman. Oke, sebelum masuk kamar kita bisa lihat sebelah kiri ada tempat penyimpanan selimut atau bantal-bantal cadangan ya, ekstra bantal kita. Dan ini lemari kecil tempat biasa kita menggantungkan pakaian-pakaian kita. Nah, kita sedikit mengarah ke bawah, itu ada tempat penyimpanan sendal. Karena sebelum masuk kita ke kamar ini, kita disiapkan itu ada kotak-kotak coklat itu teman-teman, itu adalah tempat penyimpanan sendal kita. Nah, sekarang kita mengarah ke kamar ya teman-teman. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin saya tidak bisa ke arah lebih bawah, jadi ke arah plafon dan dinding-dinding kamarnya saja. Nah, kalau kita masuk dari depan, di sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat seperti ini dindingnya, dinding plafonnya. Dinding plafon sebelah sana pojok ada hiasan-hiasan gambar ranting-ranting, yang di bawahnya ada cahaya. Ini seperti berimajinasi ya ke arah suatu areal yang jauh. Nah, ini kita terus mengarah ke depan jendela kamar. Kalau kita dari kamar ini teman-teman, kita bisa melihat di jendela semua kacanya tidak bisa dibuka atau jendela tidak bisa dibuka. Kita bisa melihat ke arah luar. Hampir satu ukuran kamar ini ada kaca. Jadi itu kalau saya buka hanya separuh kerainya supaya tidak terlalu terang ke dalam ya sekarang. Saya buka separuh aja. Kalau dibuka semua itu terang banget ke dalam kamar. Cahaya mataharinya juga agak sedikit silau. Nah, kita mengarah ke arah kanan ya, ke dinding kanan ya teman-teman. Di sana ada televisi ya, TV-nya ukuran berapa ini saya nggak tahu, 30-40 atau berapa, ini cukup besar. Nah, ini kameranya mengarah ke arah pintu masuk ini teman-teman. Pintu masuk. Nah, tadi waktu kita masuk dari pintu masuk tadi ada di sebelah kirinya ada jeruji-jeruji besi warna hitam. Ini membuat tampilannya menarik ya dengan adanya jeruji seperti ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa peralatan-peralatan yang disiapkan pada kamar ini atau pernak-perniknya. Seperti yang ini ya teman-teman. Disiapkan di salah satu pojok
sebelah kanan kalau kita dari luar itu ada meja bulat. Di atas mejanya juga sudah disiapkan salah satu lampu baca yang panjang ya, modelnya panjang. Dan di depan meja tersebut ada disiapkan lemari yang di dalamnya sudah disiapkan beberapa peralatan seperti gelas, teh, gula gitu ya, sudah disiapkan di dalam situ. Nah, persis di samping di belakangnya meja tersebut ada hiasan dinding gambar abstrak. Kalau nggak salah ini seperti gambar laut ya. Nah, ini kalau kita menjauh dari posisi sebelah kanan, pojok sebelah kanan tadi. Nah, teman-teman, untuk memisahkan di dalam kamar ini ada 2 tempat tidur. Untuk memisahkan satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lainnya, ada di tengah-tengahnya disiapkan peralatan telepon, jam, dan juga beberapa tempat untuk tombol listrik ya. Kita bisa ngecas juga di posisi ini. Ini di antara 2 tempat tidur. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kalau dibuka kerai dari kamar mandi itu akan kelihatan ke dalam kamar. Nah, itu yang terlihat kotak putih itu adalah kerai untuk menutup kaca yang ke arah kamar mandi. Nah, inilah teman-teman, kalau kita sekarang kembali mengarah ke pintu masuk. Ini TV. Nah, dinding. Nah, itulah teman-teman gambaran salah satu kamar di Hotel Marriott Kota Bandung. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Tapi maaf ya, tadi saya lebih banyak ke arah plafon kamar atau dinding karena kamar kita lagi berantakan ya. Jadi saya bisa memberikan gambaran di areal plafon atau dindingnya saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi yang telah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya selama ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.